Dikarenakan sekolah induk kita ini sudah terjadi kelebihan guru ini, maka nanti kita akan dicarikan yaitu tempat lain ya. Dicarikan tempat lain dengan catatan di sini tidak menggeser guru honorer yang ada di sana. P2, P3 maupun P4 nanti semua bisa masuk ke dalam tahap wawancara. Dikarenakan di sini hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan teman-teman yang nanti akan bisa maju untuk ke tahap seleksi berikutnya yaitu wawancara. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Kira-kira di tahun 2023 ini nanti untuk perankingan penempatan P1 itu nanti seperti apa? Kemudian bagaimanakah mekanisme catu NPK untuk P2, P3 dan juga P4, serta kira-kira penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 itu seperti apa? Apakah nanti lebih sulit ataukah lebih mudah? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama yaitu alur pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023. Kalau misalkan kita melihat pada alur yang akan diterapkan pada tahun 2023 ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan alur pendaftaran seleksi P3K Guru di tahun 2022. Ya benar, di sini yang pertama yaitu dari teman-teman guru honorer ya. Nah, ini guru honorer sekolah negeri maupun guru honorer sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik, dan juga dari teman-teman individu baru yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu artinya di sini dari teman-teman pendaftar yaitu kategori PPG Prajabatan. Ini nanti bisa mulai login atau membuat akun di sscsnbkn.go.id. Termasuk juga dari teman-teman yang masuk dalam kategori guru honorer kategori 2 yang terdaftar pada database BKN, maka di sini nanti dari ijazah yang dimilikinya yang telah diverify ya pada info GTK, termasuk juga dari teman-teman seluruh guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 namun belum mendapatkan penempatan sampai dengan saat ini nanti tetap harus mendaftar teman-teman. Harus mendaftar, login ke akun sscsnbkn.go.id. Nah, nanti pada akun sscsnbkn.go.id nanti akan tersinkronisasi dengan data Dukcapil ya dari NIK kita, sehingga nanti kita tetap menggunakan untuk login itu menggunakan NIK dan juga menggunakan password yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya di sini nanti kita seluruhnya pendaftar ini login atau membuat akun baru di sscsnbkn.go.id. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki serdik atau sertifikat pendidik, maka nanti dari database kelulusan sertifikasi guru akan langsung terbaca. Dan ketika kita login ke akun SSCSN kita terbaca yaitu dari linearitas ya, ketika nanti akan memilih formasi yaitu dari kualifikasi S1 atau D4 yang kita miliki, kemudian juga jenis sertifikasi menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2019 nanti adalah kita itu bisa memilih yaitu formasi mata pelajaran apa. Nah, ini adalah nanti kita seluruhnya login atau membuat akun di sscsnbkn.go.id. Dan selanjutnya di sini nanti akan ada dua mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 ini akan ada dua mekanisme seleksi. Yang pertama yaitu mekanisme penempatan. Mekanisme penempatan ini nanti diberikan kepada teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Jadi teman-teman guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021 ini nanti akan ditempatkan ya. Itu adalah sesuai dengan urutan yang pertama. Dan selanjutnya nanti jika masih tersedia formasi nanti akan diperebutkan oleh teman-teman P2, P3 dan juga P4, yaitu menggunakan sistem seleksi yang kedua yaitu seleksi menggunakan komputer assist test. Yang mana di sini nanti untuk teman-teman dari baik itu dari P2 kemudian terdiri dari THK2 kemudian juga
dari guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Ini adalah cut off-nya ini sebelum Juni 2020 ya. Ini nanti akan menggunakan komputer assist test, termasuk juga untuk teman-teman yang lulusan PPG, guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga teman-teman dari guru honorer sekolah swasta. Di sini nanti ada hal yang baru, yaitu ada wawancara teman-teman. Nah, nanti kita akan ketahui lebih lanjut yaitu apa sih perbedaan dari cat yang untuk teman-teman P2 P3 dengan cat yang untuk teman-teman dari pelamar umum atau P4. Baiklah, kita mulai dulu dari yang pertama teman-teman, yaitu untuk mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Untuk mekanisme penempatan P1 ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya ya, yaitu untuk mekanisme penempatan guru PG tahun 2021. Maka di sini nanti dari sejumlah 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan dari ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan juga kuota formasi yang tersedia pada Pemda tersebut. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka nanti akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, kemudian untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan dengan urutan, yaitu di sini tidak boleh menyebutkan yang namanya perankingan ya. Namun di sini diurutkan, yaitu diurutkan penempatannya untuk teman-teman yang lulus passing grade, yaitu didahulukan untuk teman-teman yang di sini dari kalangan THK 2. Kemudian setelah itu urutan berikutnya adalah dari guru honorer sekolah negeri. Kemudian yang berikutnya adalah dari lulusan PPG. Kemudian yang terakhir adalah untuk teman-teman guru honorer sekolah swasta. Sehingga kalau misalkan THK 2 sudah habis di suatu daerah, maka nanti langsung urutannya masuk ke guru honorer sekolah negeri. Kalau misalkan dari THK 2 dan guru sekolah negeri sudah habis, maka nanti urutan akan dimulai dari lulusan PPG dan juga guru swasta teman-teman. Kemudian pada masing-masing kategori itu nanti juga akan dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yang ketika itu mengacu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu diurutkan dari yang mendapatkan nilai kompetensi teknis yang terbanyak, kemudian adalah berikutnya manajerial sosiokultural, kemudian dari nilai wawancara terbanyak, dan juga dari usia teman-teman. Nah, di sini nanti peserta penempatan yaitu guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade tahun 2021 ini nanti akan diurutkan seperti ini, yaitu nilai pada saat lulus passing grade dulu itu diurutkan dari THK 2, kemudian di sini dari per kategori THK 2 diurutkan dari nilai yang tertinggi dari teknis, manajerial, wawancara. Kemudian urutan berikutnya diberikan kepada guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, selanjutnya di sini nanti jika masih tersedia, maka prioritas kedua ini nanti akan berdasarkan nilai. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka akan dibuka untuk seleksi yaitu yang selanjutnya. Dan berikutnya kita bahas mekanisme seleksi menggunakan komputer assist test ya. Yang dimana di sini untuk mekanisme seleksi menggunakan komputer assist test atau CAT, yaitu yang pertama ini adalah seleksi menggunakan komputer assist test itu dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru yang telah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian seleksi itu meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosiokultural. Lalu berdasarkan dari nilai tertinggi pada seleksi di atas itu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi ini dapat mengikuti seleksi wawancara. Jadi yang membedakan di tahun ini adalah nanti akan ada seleksi wawancara teman-teman. Kemudian berikutnya individu nanti ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang terdapat kebutuhan ya di sekolah kita. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugas kita, maka nanti akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan dari urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi itu masih tersedia teman-teman.
yaitu yang pertama yaitu untuk teman-teman THK 2, kemudian berikutnya untuk teman-teman guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, dan selanjutnya nanti diberikan kepada lulusan PPG dan juga guru non ASN. Guru non ASN di sini yang dimaksud adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Kemudian untuk draft bobot seleksi itu adalah seperti ini. Untuk tipe kontennya kompetensi teknis, ini adalah butir soalnya 100, waktunya 120 menit, bobotnya adalah 50%. Kemudian untuk manajerial ini adalah butir soal 25, waktunya adalah 25. Kemudian nanti di sini 30% itu digabungkan dengan sosiokultural yang terdiri dari 20 butir soal ya. Waktunya nanti terbagi di sini nanti yaitu 15 menit untuk sosiokultural, dan juga untuk yang di sini wawancara, yaitu nanti untuk wawancaranya nanti dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, teman-teman. Jadi untuk wawancara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Butir soalnya sebanyak 10 butir soal, waktunya adalah 10 menit, kemudian bobotnya nanti adalah memiliki bobot 20%, sehingga jumlah untuk waktu nanti 170 menit, kemudian butir soal sejumlah 155, sehingga bobot maksimal ini nanti adalah ada 100%. Nah, selanjutnya untuk yang menggunakan komputer assist test, mekanisme seleksi yang kedua ini yaitu terdiri dari teman-teman yaitu THK 2 ya, guru honorer kategori 2. THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara yang belum menjadi ASN hingga saat ini. Kemudian guru honorer yaitu honorer sekolah negeri terdaftar di Dapodik, ini adalah lebih dari atau sama dengan 3 tahun, ini cut off-nya sebelum Juni 2020 ya. Kemudian ketiga, lulusan PPG yaitu terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta dari guru non ASN. Nah, guru non ASN itu terbagi ke dalam dua, yaitu guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun ya. Ini adalah setelah, atau guru yang terdaftar di Dapodik atau masa kerjanya itu adalah lebih dari atau setelah bulan Juni tahun 2020. Kemudian juga guru swasta yang terdaftar pada Dapodik. Namun di sini nanti tetap akan ada afirmasi, teman-teman, yaitu afirmasi yang mana di sini untuk draft afirmasi atau tambahan nilainya seperti yang telah disajikan, yaitu nanti akan ada afirmasi sertifikat pendidik, yaitu di sini nanti kita mendapatkan nilai 100% ya, lulus sebagai nilai tambahan. Kemudian disabilitas itu adalah nanti sebanyak 10%. Nah, inilah nanti akan ada dua afirmasi, yaitu afirmasi serdik dan juga afirmasi disabilitas. Dan selanjutnya di sini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait tentang mekanisme seleksi dengan menggunakan komputer assist test. Apa sih perbedaan antara CAT UNBK yang nanti akan digunakan oleh teman-teman THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga dengan teman-teman yang P4 ya, atau pelamar umum. Ya, mana di sini seleksi dengan menggunakan komputer assist test ini dilaksanakan oleh Panselnas, yang mana sih untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini nanti menggunakan materi kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beda dengan teman-teman yang untuk pelamar umum, yaitu lulusan PPG dengan teman-teman guru non ASN, yang mana materinya CAT UNBK nanti yaitu merupakan materi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural. Nah, ini teman-teman. Kemudian kelulusan ya, terkait tentang kelulusan seleksi kompetensi ini nanti akan ditentukan, yaitu untuk yang THK 2 dan juga guru honor yang masuk dalam kategori P3, yaitu nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Selanjutnya ini adalah untuk yang teman-teman pelamar umum, yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan dari ranking yang tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi dan kebutuhan yang tersedia. Kalau misalkan kita melihat yang seperti ini adalah nanti sepertinya yang bisa maju ke tahap wawancara,
Yang mana untuk seleksi wawancara itu nanti akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini bisa berarti bupati, wali kota, gubernur ataupun yang mewakili ya teman-teman. Ini nanti sepertinya tidak semua dari peserta yang lulus passing grade atau yang semua peserta baik itu dari P2, P3 maupun P4 nanti semua bisa masuk ke dalam tahap wawancara. Dikarenakan di sini hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan teman-teman yang nanti akan bisa maju untuk ke tahap seleksi berikutnya yaitu wawancara. Dan selanjutnya di sini diilustrasikan misalkan yaitu pada seleksi tahun 2023, misalkan di sini adalah untuk seleksi tahun 2023 ini formasi seluruhnya itu nanti pada dinas pendidikan teman-teman. Diilustrasikan misalkan di sini dalam satu instansi itu memiliki kebutuhan 4 formasi ya yang tersebar di 4 sekolah. Ya mana di sana masing-masing itu terdiri dari satu kebutuhan dan kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta misalkan. Di sini terdapat 2 yaitu kursinya. Dan sini nanti akan di ranking diberikan yaitu kepada mereka yang menjadi pemenang ya. Sekan ini adalah untuk jabatan yang sama. Jadi nanti akan di ranking per kategori, kemudian juga per nilai juga teman-teman. Jadi jika kuota formasi itu terpakai, namun formasi tetap pada dinas pendidikan. Dan selanjutnya di sini diilustrasikan yaitu pada seleksi tahun 2023 untuk ilustrasi seleksinya. Misalkan di sini dalam ilustrasi yaitu dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi pemerintah provinsi DKI Jakarta gitu ya. Nah, maka di sini nanti kita cek dulu untuk tahapan pengisian formasi. Nah, di sini nanti untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan dari urutan kategori ya. Urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi itu tersedia. Yaitu untuk pengisian formasi per mapelnya di daerah kita itu nanti akan diurutkan dari yang pertama yaitu dari teman-teman yang sudah lulus passing grade dulu. Dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti akan diurutkan, ini adalah menang dalam hal urutan prioritas, diurutkan dari yaitu THK 2, kemudian setelah itu guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga untuk teman-teman guru swasta. Nah selanjutnya di sini nanti jika masih tersedia kebutuhan dan formasi yang ada di daerah kita setelah habis diberikan untuk teman-teman P1, ini nanti akan diberikan untuk yaitu teman-teman tenaga honorer kategori 2. Dan jika nanti masih ada tersedia kebutuhan dan formasi, nanti akan diberikan kepada guru honorer negeri lebih dari 3 tahun ya. Jika masih tersedia, nanti akan diberikan untuk teman-teman lulusan PPG dan juga guru non ASN. Ini sebagai pelamar P4 atau pelamar umum teman-teman. Jadi misalkan di sini dalam ilustrasi yaitu dalam suatu sekolah misalkan ya, inilah di sekolah A. Ini terdapat satu kebutuhannya 1, kemudian ASN-nya enggak, kemudian di sini ada 1 guru honorer teman-teman. Nah ini jika di sini nanti teman-teman dalam kondisi seperti yang ada pada sekolah A, ini nanti berarti kan di sini terdapat kebutuhan ya dan tidak menjadi kelebihan guru, maka kita ini bisa ditempatkan di sekolah kita sendiri. Jadi di sini kita bisa ditempatkan di sekolah sendiri dikarenakan di sini terdapat kebutuhan dan tidak menjadikan kelebihan guru teman-teman. Beda halnya dengan yang ada di contoh nomor 2 ya di sekolah B misalkan. Nah di sini ada kebutuhannya 1, kemudian ada 1 ASN, kemudian di sini guru honorernya ada 1. Nah dikarenakan di sini terjadi kelebihan guru, kalau misalkan saya ditempatkan di sini nggak bisa, maka di sini nanti akan yaitu diberikan dikarenakan sekolah induk kita ini sudah terjadi kelebihan guru ini, maka nanti kita akan dicarikan yaitu tempat lain ya. Dicarikan tempat lain dengan catatan di sini tidak menggeser guru honorer yang ada di sana. Jadi kita akan dicarikan tempat di mana di sekolah itu tidak memungkinkan untuk menggeser guru honorer di sana. Nah di sini kan saya ditempatkan di sekolah B kan nggak bisa ya. Saya ditempatkan di sekolah C dikarenakan di sini nggak ada guru honorernya. Seperti itu teman. Nah selanjutnya di sini contoh yang di sekolah D ya. Ada kebutuhan 1, kemudian ASN 1, honorer 1. Dikarenakan di sini terjadi kebutuhan, maka di sini
kita nggak bisa ditempatkan di sekolah kita sendiri, dan nantinya kita akan ditempatkan pada sekolah lain. Dan selanjutnya untuk ilustrasi yang kedua, yaitu jika hanya ada satu formasi. Ini adalah untuk urutan penempatan, ini sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan di sekolah kita nanti kita menjadi pemenang ya, sekolah kita ini ada formasi dan tidak menjadikan kelebihan guru, maka kita akan ditempatkan pada sekolah kita sendiri. Kalau misalkan di sini kita di sekolahnya nggak ada formasi, maka kita akan ditempatkan pada sekolah lain. Dan soalnya kalau misalkan di sini kita ini sudah tidak bisa ditempatkan di sekolah sendiri, juga nggak bisa, kemudian ditempatkan sekolah lain, memungkinkan terjadinya penggeseran, maka nanti untuk pemenang ini akan diturunkan kepada teman-teman yang nanti mendapat peringkat berikutnya.